Wuling REV, Ceres E1, VinFast VF3, dan sebagainya. Menurut gua, dari semua itu, nggak ada yang ngalahin keimutan dari Changan Lumin. Nah, jadi ini review dari Changan Lumin. Let's go! Desain belakang itu unyu banget. Dia ada desain bulat-bulatnya dan disertai dengan desain kotaknya. Nah, memang untuk membuat sesuatu yang unyu, kalian tuh perlu menggabungkan antara desain kotak dengan bulat, dan ini perpaduan yang sangat pas. Di depan sini kita dapat tulisan Lumin, lalu ada tulisan China yang tentu saja tidak bisa saya baca. Lalu di sini juga ada tulisan China yang tidak bisa saya baca. Di atasnya ada headlamp step lamp, dan di sini ada kamera. Dan untuk buka bagasinya itu, ini ada sedikit tricky nih. Jadi kalau kalian sangka buka bagasinya di sini tuh nggak ada tombol. Kalian perlu ke bawah sini. Nah, baru ada tombol buat buka bagasinya. Dan di dalamnya kita mendapatkan bagasi yang oke aja gitu, nggak yang bagus banget. Cukuplah buat naruh sekitar 3 tas. Tapi kalau kalian mau space yang lebih, kalian bisa tarik bangkunya. Nah, dan kalian bakal mendapatkan storage yang lebih lega, walaupun memang mobil kalian sekarang menjadi coupe 2 door kalau kayak gini. Nah, sekarang kita naikin lagi, dan memang bangkunya tuh kerasa ringan, jadi enak banget buat diturunin dan dinaikin lagi. Dan pintu bagasinya itu kerasa solid banget, jadi ini materialnya besi yang kokoh. Di bawah sini ada reflektor, dan mungkin ini defogger ya, belum gua cek. Dan di sini ada sensor. Dan mungkin itu keseluruhan dari bagian belakang. Kita lanjut ke bagian samping. Nah, lalu ini bagian sampingnya bisa kalian lihat, mobil ini mobil 2 door. Jadi kayaknya ini mobil eksotis banget ya, 2 door gitu. Dan ini jarak luas pintunya itu lega banget. Sengaja begitu, didesain begitu karena selain untuk masuk ke depan, dari pintu ini kalian juga masuk ke belakang. Karena itu tuh pengaturan for people. Nah, di sini kita mendapatkan kaca yang kacanya itu dibuat oleh Changan. Ada logo CCC-nya seperti logo powerbank pada umumnya. Lalu di depannya juga ada kaca lagi, dan ini gede banget kacanya. Nah, di sebelah sini kita mendapatkan kaca spion dengan running light yang ada di sebelah sini, dan di depannya lagi ada port charging. Port chargingnya karena dia adalah updated, dia sudah DC fast charging, walaupun untuk spesifik China dia itu GBT. Lalu ini peleknya, ukuran bannya itu di 165 70 ring 14. Jadi memang ini tuh bannya kecil banget, tapi memang nggak sekecil Wuling REV. Dan kemungkinan dia masih bisa diganti dengan velg-velg menarik lainnya. Di sini kita mendapatkan dop khas mobil EV supaya menjaga flow dari angin. Dan kita bakal lanjut ke depan. Nah, ini bagian depannya yang gue bilang lucu banget karena bentuknya tuh kayak hewan ngantuk gitu. Dia sengaja banget nambahin tutupan di sebelah sininya. Dia nggak full bulat, dan itu malah menambahkan kesan imut dari mobilnya. Di sini ada tulisan Lumin. Di sini ada tow hook yang gue heran kenapa dikasih tow hook. Ini kan bukan mobil safety car ya. Nah, di bawah sini kita ada grill yang bentuknya itu plus gitu. Dan memang untuk pendinginan sebagainya itu dimasukkan ke dalam sini. Untuk tempat plat nomornya itu di atas sini, dan karena ini mobil dari China, plat nomornya itu tatakannya gede, nggak seperti mobil Jepang, dan cukup oke untuk plat Indonesia yang juga gede. Nah, di sini ada wiper 2 buah. Lalu di atas sana itu hitaman doang. Gue kira ada kamera, ternyata nggak ada kamera. Oke, sepertinya itu overall dari depan. Kita masuk ke dalam dulu. Nah, sekarang kita ke dalam Lumin, dan menurut gue interior dari Lumin ini lebih oke dibandingkan si Wuling REV. Memang partnya itu masih pada plastik, masih pada keras-keras gitu, dan kerasa murah. Tapi secara keseluruhan gue lebih suka ini karena dia menyediakan banyak tombol-tombolan. Seperti di depan sini kita punya tombol-tombol AC, di sini kita punya 2 port charging type A, di sini ada pengaturan transmisi, di sini ada electric parking brake, dan di sini ada pengaturan kaca buat sisi kanan dan juga sisi kirinya. Tuh, bukaannya lega banget dan sampai ke bawah. Lalu nah, di tengah sini kita mendapatkan infotainment system yang memang infotainment systemnya itu kerasa jadul banget.
kurang up to date, tapi memang di kelasnya memang nggak ada infotainment system yang sebagus itu. Lalu di sini kita mendapatkan instrumen cluster yang memuat informasi seperti kecepatan, baterai, habis itu jarak, dan juga informasi mengenai pintu mana aja yang terbuka untuk menjaga keselamatan berkendara kalian. Lalu di atas sini kita mendapatkan sun visor dengan kaca, walaupun kacanya belum ada cahaya. Di sini kita mendapatkan juga lampu, dan di sini ada kaca spion. Yang kaca spionnya sebenarnya biasa-biasa aja. Nah, sekarang kita masuk ke baris kedua dari Chang'an Lumin, dan kalau misalnya kalian duduk di sini, bahkan untuk orang sekecil gua itu rasanya kurang enak. Dia tuh kayak kaki kalian masih nggak gantung. Habis itu joknya nggak selembut itu, dan memang nggak terlalu direkomendasiin buat duduk di baris kedua ini. Bahkan fiturnya juga minim. Kalian memang dapat mendapatkan safety belt karena memang itu keharusan, tapi dia nggak ada apa-apa lagi selain itu. Bahkan di sini juga nggak ada port charging. Di sini cuma ada cantolan, dan sebenarnya nggak banyak yang bisa dibahas dari belakangnya. Oke, kita keluar lagi. Nah, sekarang kita udah berada di balik setir dari Lumin, dan sekarang kita lagi jalan di mode sport di R&D Center dari Chang'an Global. Impresi gue sejauh ini, gue tuh merasakan kalau misalnya si tarikan dari Lumin sendiri itu dia gradual banget. Jadi dia nggak bakal ngejambak kalian, nggak bakal bikin kaget, dan rem maupun gasnya itu oke. Mungkin secara rem dia agak sensitif, jadi kalian perlu penekanan perlahan karena dia kayak ada gap gitu. Waktu ditekan dia nggak bakal ada efek remnya, tapi kalau udah sampai titik tertentu dia bakal makan banget remnya. Lalu untuk akselerasi dari mobil ini sendiri, ya karena ini kelasnya mini V, jadi kalian nggak bisa berharap kalau mobil ini sporty. Ini kita baru berjalan sampai 104 km, yang dimana itu merupakan top speed dari si Lumin ini. Lalu soal body roll dari mobil ini body rollnya minim banget. Sekarang gue bakal manuver kiri kanan body nih. Nah, kalian bisa ngelihat badan gue itu masih stay di joknya. Lalu untuk kegeraman kabinnya oke. Untuk ukurannya menurut gue dengan form factor sekecil itu dia tuh enak banget kalau dibawa muter. Menurut gue ini mobil yang cukup oke, apalagi di kelasnya itu lawannya REV, Series E1, dan juga VinFast PF3. Ini bisa bersaing banget, apalagi dengan versi yang DC sekarang. Jadi kalau dulu Lumin itu dia IC charging, yang dimana dia lama banget kalau ngecas, tapi sekarang dia udah DC, jadi lebih enak buat dipakai di dalam kota. Suspensi dari mobil ini karena badannya kecil, tentunya dia nggak bisa memasukkan teknologi kompleks ke kaki-kakinya, yang dimana suspensinya tuh enggak begitu lembut tapi nggak keras. Kita bakal cobain dari 0 ke 100. 1, 2, 3. 90, 100. Oke, jadi ya tadi lumayan lama buat nyampe 100-nya, tapi it's okay karena memang ini mobil kecil, dan memang ini tuh mobil perkotaan buat keluarga kecil. Jadi memang oke untuk peruntukannya. Nah, jadi itu semua hal mengenai Chang'an Lumin. Gimana menurut kalian? Apakah mobil ini cocok buat orang Indonesia? Kalau gue sih cocok banget. Bahkan kemungkinan kita bakal bawa mobil ini kalau misalnya ada di Indonesia. Jadi sekian review dari kita. Semoga kalian senang dengan mobilnya. Dan tunggu video-video lainnya dari kita, Chang'an Trip to Chongqing. Ride safe and Godspeed.